Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, apa kabar semuanya? Sekarang kita mau review Captain Smith yang dari God Label X7. Ini Captain Smith qadarullah lagi dapat yang size 6000 ya, size 6000. Langsung kita buka aja di sini buat teman-teman yang lagi nyari reel untuk dasaran, liaran, atau mungkin sedikit-sedikit teknik jigging. Itu juga bisa karena ukuran 6000 ini cukup besar ya, punya daya tampung yang gede juga. Nah ini tagnya saya lepas dulu. Captain God Label X7. Dia punya teknologi ya, teknologinya mesin Kathamai untuk gearnya, axis spin untuk putarannya, terus Shokudo spin juga untuk feel dari putarannya, sama ASDC untuk dragnya, automatic sensing drag control. Untuk internal partnya dia pakai capital disc dan dia pakai twin shaft. Ada juga TSDS atau Task System Drag ya, untuk apa namanya, bukan clicker ya, di bagian keywashernya. Terus Captain Shield. Nah di sini Captain Shield ini bisa jadi salah satu standar proteksi dari Captain tanpa embel-embel SW ya. Jadi Captain ini nggak main label-label SW di sini. Cuma kalau untuk Captain Shieldnya yang saya tahu ajib banget sih. Terus ada DCCS untuk clicker yang punya durable clicker dan shield protection. Untuk eksternal dia pakai Captain Spool dan Free Cash Shape sama Titan Ceramic Line Roller. Nah ini untuk Captain Smith buat teman-teman barangkali ada yang butuh referensi. Ini di harga 300 sampai 400 ribu kalau nggak salah ya. Captain Smith yang kita pegang seperti ini. Di bagian handle capnya masih sama dengan logo Captainnya. Di bagian handle-nya ada tabnya ya, sama seperti itu. Dan untuk bodinya dia dikasih warna abu-abu atau ke arah silver juga. Untuk spoolnya dia pakai warna gold. Handle-nya juga pakai warna kombinasi gold seperti ini. Untuk putarannya pastinya ajib ya, halus dengan rasio 5:1 dengan teknologi Shokudo spin ya. Dan untuk rasionya juga kan karena 5:1 enteng. Ini untuk ukuran 6000 juga dia pakai round knob bulat. Dan di sini yang saya tahu sih ada bearing ya. Nah ini dia. Mungkin buat teman-teman yang belum lihat review Captain, saya juga ada beberapa review. Di video sebelumnya ada Extron, ada Razer, ada Centaur, Cencaru juga, sama Safaya. Nah sekarang kita coba bagian Captain Smith ya, kita review. Seperti ini untuk penampilannya sebelah kiri. Nah ini untuk sebelah kanan. Nah untuk dari depannya seperti ini. Saya lupa belum sempat bahas. Untuk Captain God Label ini cutting drag knobnya sama semua ya. Ini sama semua, estetik ya. Seperti ini. Kayak logo-logonya film robot kalau nggak salah, mirip-mirip. Entah saya yang halu. Lalu untuk switch anti reverse masih ready ya. Oke, kita langsung aja coba rasio ya, rasio di sini. Kita coba rasionya 5:2:1. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 lebih 2. Nah, ini handle udah lurus lagi, dia udah lebih maju. 5:2 betul. Untuk daya tampung tali di ukuran 6000 dia 035 190 meter, 040 150 meter. Ada dua apa namanya ya, patokan penggunaan tali ya. Kalau di dusnya sendiri sih ini ada di sama ya, dua patokan tali. Dan untuk bobotnya 360 gram. Kita coba timbang untuk beratnya apa betul 360 gram. Ini untuk bodinya dia pakai grafit, untuk rotornya juga grafit ya. Spool handle dia aluminium. Oke, kita timbang di sini. Beratnya di 376, 375, agak meleset sedikit. Saya rasa sangat wajar. Cuma kalau misalkan bisa diperbaiki ke depannya untuk bobot lebih bagus ya. Ini 320 dan ini handle-nya 450 gram. Bisa jadi karena handle ini sih. Ini yang biasanya lumayan berat ya. 370 gram. Di ukuran 6000 umum. Bahkan beberapa reel ada yang mencapai berat 400 gram. Kalau ini masih di angka 300 gram, oke.
Untuk free spoolnya menurut kami udah licin banget, bahkan gesekan pada gearnya juga tidak terasa di body. Untuk bunyi klikernya seperti ini. Ini klikernya dewasa banget. Ini off market Captain spool dan free case shape. Jadi bagus ya, spool yang rata seperti ini. Ada V-nya ya, nggak rata banget. Itu yang saya tahu ajib banget lah ya. Untuk lempar-lempar asik. Terus untuk mancing ikan monster juga pasti punya tenaga yang besar, karena ini ukuran 6000, dragnya bisa dibilang sampai 20 kg. Untuk jumlah bearing yang saya tahu ada 9 plus 1. Selebihnya mungkin saya coba spooling aja. Saya belum pernah spooling untuk reel Captain yang ukuran besar. Kalau untuk yang kecil-kecil kemarin kita udah coba spooling. Yang besar belum. Sambil menunggu kita gulung dulu sebentar. Oke, setelah kita berhasil masukin tali, ini kita spooling tali dengan diameter 028 atau 029 sebanyak 260 meter ya. Ya, tali 028 027 saya coba ukur lagi. Tali 026 027 ini udah gepeng, memang tali yang biasa kita pakai juga. Kita ukur lagi di sini tali 027 ya. Oke, tali 027 ini masuk 260 meter. Buat teman-teman yang suka main dasaran atau jigging dan membutuhkan tali full atau padat kayak gini ya, ini kepake ya. Tapi buat teman-teman yang suka main casting mungkin ya kurangin 10 meter atau 20 meter, main di angka 240 meter itu bisa. Tapi menyesuaikan sama diameter tali. Berarti kalau untuk spesifikasinya dari 035190 jelas ini dapat ya harusnya, karena ini yang saya pakai 028 hampir 260. Ini 265 sebetulnya, ini oranye udah kita masukin. Terus buat teman-teman yang mau lihat kinerja dari line rollernya, semoga ini juga bisa memberi informasi ya. Dengan tekanan yang rendah, nih. Ini dengan tekanan yang rendah, ringan banget. Ini line rollernya muter banget, sensitif sekali. Itu yang kami suka ya. Selain dragnya dari Captain adalah kinerja line rollernya. Padahal ini ringan banget ya. Ringan banget tuh. Bahkan kalau saya lepas pun ya, barangkali teman-teman nyangkanya ini apa namanya? Ya nggak ringan ya. Nih, saya lepas tutup dragnya, ini kan tidak ada yang menekan drag ya. Ini kan benar-benar ringan tenaganya. Dan line rollernya muter dengan sensitif. Itu bagusnya Captain Gold Label dengan yang mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat review saya, bahwa susunan dari line rollernya itu menurut saya bagus dengan adanya bushing plastik atau washer plastik atau washer silikon dan support bearing, udah gitu bearingnya floating. Nah itu ajib. Nah kalau ditambah dragnya seperti kenceng, ditambah dragnya pun dia tetap muter ya, karena memang bearing itu akan bekerja dengan sempurna ketika mendapat beban ya. Tidak ada beban aja bekerja, apalagi saat mendapat beban gitu kan. Fungsi dari bearing adalah mengurangi koefisien gesek juga ya. Nah seperti ini. Oke, ini karena talinya panjang ini 400 meter, saya mau coba keluarin dulu talinya, baru nanti kita bongkar dalamannya seperti apa. Oke guys, tadi waktu saya lagi spooling ulang, saya nemuin sesuatu dari dragnya ini, automatic sensing drag control. Ini saya posisi agak longgar ya, ini longgar. Coba silakan, tolong digulung. Terus. Dah, berhenti dulu. Ini dragnya bertambah dengan sendirinya karena dia ngikut kan ketika strike ikan besar. Misalkan kita belum ngencengin, ketika strike ikan besar, posisi dragnya itu ngikut ngencengin tapi pelan-pelan. Mungkin tadi teman-teman udah lihat di awal ya. Jadi di awalnya saya setting di sini. Coba bantu digulung sekali lagi. Nah, coba digulung. Oke, dia sudah bertambah ya, kurang lebih berapa ini? 90 derajat. Kurang lebih 90 derajat ada penambahan drag ke arah mengencang otomatis gitu ya. Nah, itu harusnya jadi
Ya, kita nggak usah khawatir ya, mengurangi nilai tingkat kekhawatiran kita ketika kita setting terlalu longgar dan ada ikan besar nyambar. Ini dragnya bisa sedikit memberi tekanan pelan. Dan itu bagus. Itu yang saya temuin. Oke, saya lanjut keluarin tali dulu. Oke, alhamdulillah. Udah beres ya spooling ulang. Tapi bentar, rada capek pengen nyebat dulu jadinya. Adalah nyebatnya nanti aja, nggak bisa in frame juga. Ini guys, untuk Captain Smith ya, tadi ketika saya spooling ulang, atau kan tadi udah spooling terus mau dikembaliin lagi ke reelnya, karena itu talinya sebenarnya masih ada sisa 140 meter. Ini kan saya longgarin dikit ya biar nggak terlalu berat, tapi tetap saya butuh tension untuk masukin ke spool, karena ketika masukin ke spool itu saya seneng kalau dia padat ya, apalagi khususnya PE itu saya seneng banget. Nah dia tuh ngencengin otomatis gitu pelan-pelan. Yang tadi kita tes kan ketika kita setting dari sini, nah ditarik belum jauh lah, mungkin baru 10 meter dia udah naik bergerak sendiri ke sana. Itu mungkin definisi terbaru dan yang ada sedikit apa namanya ya, ilustrasi ketika dragnya bekerja, automatic sensing drag control ya, ASDC-nya dari Captain Smith, dan itu gokil sih. Ini masih panas spoolnya dan klikernya juga awet. Tadi saya masukin 260 dan saya keluarin tanpa apa namanya ya, tanpa ngelepas dari clicker ya, tanpa melepas seperti ini kalau contohnya di clicker reel yang lain. Dan ini buat saya sih, knalpotnya berisik ya. Ini buat saya clickernya durable ya, 260 meter berbunyi terus, dan untuk suaranya ini pakai suara yang dewasa. Oke, kita lanjut aja bongkar. Saya buka handle dulu. Capek. Keringetan. Ini untuk handle-nya. Saya tuh kalau nggak salah untuk ngebuka ini agak susah ya. Kalau nggak salah ya, agak susah. Yang kemarin berhasil tuh hanya di Centaur apa Centaur. Saya coba lagi kali ini. Sama bener. Di sini saya nggak berhasil buka. Bisa dibilang ini terlalu kuat lemnya. Tapi yang jelas dari beberapa reel yang kemarin kita bongkar yang berhasil itu di Centaur apa Centaur saya lupa. Ini memang ada ball bearing 2 biji di bagian handle. Terus untuk rubber sealnya dia langsung ada di dalam sini. Terus di bagian handle kanan atau lubang handle kanan atau handle cap juga ini ada rubber seal di dalamnya. Itu yang disebut Captain Shield dari Captain God label ini. Terus di bagian depan sini juga ada rubber seal. Lalu ini untuk clicker, ini ada penutup. Saya mau coba cek drag washernya dulu. Tuh, drag washernya juga ada jejak-jejak karena emang tadi di respool tanpa apa ya? Ya tanpa beban lah. Tanpa dihilangkan beban ya, karena kita nggak dibuka, sengaja diputerin juga line rollernya. Nah ini untuk dragnya, dia pakai carbon drag washer yang pasti durable juga. Ini keren, masih awet, masih sempurna, dan ini sudah ada grease-nya, smooth juga. Dan yang takjubnya itu ya, automatic sensing drag controlnya itu loh. Itu gokil buat saya. Salah satu yang bisa saya temuin dari ini Captain God label. Oke. Untuk spool udah kita buka. Lanjut kita buka pin dari penahan ini ya. Penahan dari support bearingnya. Di sini ada pin. Apa harus mundur dulu? Mudah-mudahan enggak ya. Dan mudah-mudahan tidak terbang. Untuk pin seperti ini, pinnya bagus di Captain apa gitu ya, saya lupa yang waktu saya review. Saya sampai harus mundur dulu, betul. Ini sulit. Saya mundur dulu sebentar. Oke, terpasang dengan baik ya. Pinnya terpasang dengan baik. Dan ini untuk support bearingnya. Ini juga agak panas karena dia berputar menahan beban. Ini di tengah dia ada support bushing. Jadi 2 bearing depan belakang, bushing di tengah. Dan untuk ukurannya kita sambil ukur aja. Ketebalan 3,
inner 7 dan OD outer diameter 11. 3 7 11 atau 7 11 3 atau 7 7 11 3 atau ya itulah 7 11 3 lah kalau di kode bearing ya. 7 11 3 untuk support bearing di bagian spool ya, untuk spool. Oke, ada pin dan ini kita bisa buka. Nanti kalau ada kejadian rata dan tidak rata, di sini teman-teman bisa coba tambah atau kurangi washer. Kalau tadi alhamdulillah rata. Ini ketebalannya 1 mili ya, ketebalannya 1 mili. Ini jadi kalau teman-teman ada yang nggak rata bisa dikurangin dari sini, atau kalau kurang berarti ditambahin. Untuk itu DCCS, maaf, DCCS ya. Oke, putaran tetap aman. Dan ini masih kecapean. Sekarang kita buka ke bagian rotornya dulu ya. Kita buka penutup depannya di sini. Dia ada 2 baut. Dan bautnya ini nggak nempel magnet. Seharusnya jadi part terbaik dari setiap bahan metal yang ada di reel ini. Oke. Nih sebagai penutup juga dan sebagai penahan mur rotor. Ada 1 balas atau balancer rotor di bagian situ. Lalu ke bagian dalam saya coba buka ke bagian dalam. Ini kan mau buka rotor dulu ya. Oke, untuk besi penahan rotor jangan lupa jangan sampai nggak kepasang karena bisa bikin rotornya lecet. Ini masih ada reaksi. Kalau perbautan ini nggak ada. Main shaft juga udah aman kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, ini rubber seal di sini. Ini buat teman-teman kalau misalkan nyangka posisi ini kan padat ya. Posisi di sini padat ya. Rubber seal di sini itu vital dan itu bagus. Ini di sini padat. Air untuk masuk susah. Air paling banyak masuk dari sini. Nah, air paling banyak masuk dari sini, tapi bisa dibilang ini cukup aman, terkendali. Kalau saya coba senterin sebentar. Kalau kita intip, nah senternya habis baterai pula. Nah, ini ya. Kalau kita intip rubber seal di sana, nih teman-teman bisa lihat ya. Rubber seal di bagian sini itu. Nah, di dalam situ itu rapat banget ya. Jadi kalau rotor keluar, nah ini rubber sealnya kan. Terus kalau rotornya masuk terpasang, itu rubber seal antara rotor sama bearing itu terhalang sama rubber seal. Jadi buat teman-teman kemarin ada sempat salah satu kreator andalan kita, Bang Andi, Dobis Julianto nge-review tentang Kapten Razor yang secara notabene punya spool ekstrim sangat terbuka seperti ini ya. Tapi fungsi dari rubber seal-nya menurut kami bekerja dengan baik ya. Ini saya nggak bisa ngeliatin di sini ya. Ini agak rapat. Nah, di Razor itu ya, fungsi dari rubber seal-nya tuh teman-teman bisa lihat. Itu harusnya bekerja dengan baik. Harusnya ya. Karena sesuai yang saya lihat dan saya amati, emang ini plek banget gitu, bisa dibilang plek gitu. Itu keren. Mohon maaf kelamaan perkara rubber seal di sini. Karena kalau nemu satu fitur yang keren, saya suka banget. Suka banget dan respect ya buat brand-brand yang memberikan setiap brand apapun itu ya, memberikan solusi dari problem, solusi dari permasalahan. Nah, itu juga bagus kan rubber seal di situ. Nah, ini line roller yang tadi kita tes. Line roller yang bekerja ketika mendapat tekanan ringan dan tekanan tinggi atau tekanan yang lebih berat lagi. Ini ada yang saya bilang plastik atau macam washer silikon yang membuat ini Titan keramik line roller tidak bergesekan langsung ke arah bell arm. Jadi ini sebagai anggaplah floating ya, biar nggak kena ke bell arm. Soalnya kalau bell arm yang aus juga kan sayang. Nah, itu. Terus di bagian atas juga ada.
Ini yang bikin dia sensitif, apalagi ada oil atau ada grease kayak gini, keren banget ya untuk kinerja dari keramik line rollernya. Semoga teman-teman nanti bisa melihat videonya, mudah-mudahan sih videonya juga tersaji dengan baik ya, mudah-mudahan. Terus untuk line rollernya ada 2, ini masih panas juga karena berputar cukup lama. Ini masih anget juga. Kalau ada pengecekan suhu atau thermal ya, kamera thermal itu bakal ada temperatur yang berbeda. Nah ini untuk bearing di line rollernya jatuh 2 kali. Bearing di line roller ada 2 dan ini ada spacer juga ya, yang saya bilang floating. Jadi kinerja dari line rollernya buat kami sih bagus ya. Kami suka dengan hal-hal kecil ya, sama kayak sleting ya, little things big difference. Untuk ketebalan 2,5, untuk diameter luar 8, dan untuk diameter dalam ada di 5. 5, 8, 25 ya, 5, 8, 2.5. Ini untuk bearing di line roller, dan ini Titan keramik line rollernya. Cakep ini. Ini nggak ada reaksi ke magnet. Kalau nggak salah ya, saya coba sebentar. Kalau nggak salah ya, ini tidak ada reaksi pada magnet kekuatan tinggi ya. Kalau kita bicara tentang bearing seperti itu, mohon maaf saya pakai magnet ini, saya memanfaatkan yang ada aja ya. Ini Titan keramik line roller ini tidak bereaksi pada magnet, jadi bukan bahan metal. Biasanya kalau yang kencang-kencang besi maupun baut yang kurang nempel pada obeng, biasanya di magnet yang kekuatan tinggi atau bisa dibilang N52 neodymium ada reaksi ya biasanya. Tapi ini juga sedikit ya. Nih, jadi perbedaan antara power magnet. Power magnet obeng itu lemah sekali, sedangkan power magnet N52 bisa jadi itu kencang ya. Tapi ada satu baut ini nggak nempel juga. Di line roller juga bagus. Berarti yang harus kita maintenance dengan baik adalah bearingnya. Kalau bearing memang dia berbahan besi, itu yang menurut kami lebih harus dikonsentrasiin. Untuk keramik line roller kalian bersihin aja kalau misalkan ada sisa-sisa kotoran atau garam. Itu bagus menurut kami. Mohon maaf kepanjangan lagi aja. Selalu sih kami nggak pernah bisa cepat. Oke, di sini sama. Yang saya pantau dia sudah menggunakan besi, pastinya aman ya. Yang biasanya bereaksi adalah pernya, karena bahan per itu masih berbahan besi, steel, yang bikin dia masih bisa bermain dan punya elastisitas yang tinggi ya. Kalau yang stainless steel biasanya elastisitasnya mungkin agak kurang. Jadi ini per ini, kalau ininya sih kalau nggak salah enggak ya. Tuh ininya nggak bereaksi, tapi kalau pernya ini masih nempel tuh, dia ngikut sama obeng. Jadi pernya yang masih berbahan besi karena dia harus bekerja bekerja lah ya, ngeper gitu. Bahasanya susah amat. Intinya gitu ya. Ribet ah. Oke, bell arm, bell wire, balancer juga. Ini balancer di sebelah kanan dan ini balancer rotornya. Lalu kita coba buka ke bagian dalam. Lepas guys. Oke, bautnya ada 3. Nah ini ya, 3 baut. Pada magnet lemah tidak bereaksi, pada magnet kekuatan tinggi atau ya yang lumayan tinggi bereaksi. Wajar ya, wajar. Oke, di sini untuk penutupnya ada satu cantelan per. Nancep. Malah pernya nancep. Oke, kita buka dulu. Pernya sudah lepas. Penahannya seperti ini. Kita buka pelan-pelan lagi. Oke, lalu di sini ada pinion gear one way
Dan di sini ada satu support bearing dengan dua ganjelan washer ya. Ini pinionnya bahan kuningan, support bearing, ini ganjel washernya ada dua. Untuk bearingnya besar, harusnya punya kekuatan yang tinggi dengan ketebalan 5, diameter luar 16, dalamnya 8. 8 16 5 8 16 5 untuk support di pinion gearnya. Lalu ke bagian bodi belakang, oke, kita buka lagi. Ada 4 baut ya. Satu baut di sini berbeda ya. Dia gepeng. Mungkin panjangnya ada bedanya mungkin. Oke, yang belum saya liatin lagi, lupa ini. Ini ada o-ring di belakang tutup one way itu ya. Oke, ini bautnya beda sendiri, dia gepeng. Ini ada o-ring di sini. Nah, ada o-ring sebagai proteksi juga Captain Shield. Nah, mereka menyebutnya seperti itu. Kalau yang lain nyebutnya rubber seal, kalau ini Captain Shield. Oke, bautnya kita coba lepas-lepasin dulu. Ngikut dong. Ini salah satu penyelamat ya. Bukan sekedar lampu penyelamat, tapi ini juga lampu UV buat metal jig. Dan pengetesan bahan stainless atau bahan ya yang memiliki kandungan magnet lemah. Pakai baut itu. Nah, betul ya. Yang baut belakang ini beda ya. Dia pendek sendirian, yang lainnya panjang. Jadi jangan sampai ketukar kalau teman-teman melakukan perawatan pada reel Captain ini. Captain Smith ya. Ntar kita coba buka dulu. Saya lagi ada kuku nggak ini? Nah, ini bisa ya. Kita coba buka pelan-pelan. Agak susah guys. Di bagian sini nih dia masih agak nyangkut. Bentar ya. Dah. Berhasil kita keluarin. Ini yang disebut capital disc dari Captain Smith. Ini untuk bodinya dia pakai grafit. Double shaft di bagian atas dan bawah. Untuk OSC-nya atau oscillation atau locomotive slidernya. Saya coba buka dulu. Semoga gearnya bisa keluar dengan mudah. Kalau agak susah, lumayan juga nih. Oke, di sini udah kita tarik main shaft. Dan untuk slider guide-nya saya coba lepasin dulu deh. Sini. Ini untuk gearnya agak nyangkut. Nah, kita lepasin dulu untuk double slider guide-nya. Dan ini untuk OSC-nya, locomotive slider-nya. Ini bahannya rapi banget ya. Bahannya kayak bukan zinc biasa, bagus. Terus untuk gearnya, nah ini baru mau keluar. Oke, untuk ketebalan gearnya kurang lebih ada di 2 mili sih ya, kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya. Dua mili, bentar, ini jangka sorongnya kedip-kedip terus nih. Oke, 2 mili ya ketebalan gearnya. Ketebalan gearnya 2 mili. Lalu bodinya kita simpan dulu. Ini ada kode gearnya juga ya. Ada kode gearnya. Di sini ada bearing dan tertutup rubber seal ya. Ini untuk rubber seal di bagian bearing pinion. Di sini ukuran bearingnya tebal. Ini ada
spacer ya, maaf ke bawah, pantas bukan 4 mili. 4 mili dengan diameter 8, outernya 14. 8 14 4. 8 14 4 untuk bearing di gear sebelah kanan. Ini udah screw in handle juga. Terus di bagian sini kayaknya mirip. Ini ada rubber sealnya juga. Untuk bearing di sebelah kanan sama, kalau innernya 8, tebelnya 4 juga, 14 sama ya. 8 14 4. Oke. Ini bearingnya kembar. Jadi kalau misalkan mau beli spare part atau ada kerusakan spare part, silahkan dipakai ya video ini sebagai referensi. Semoga bisa jadi referensi. Terus ini untuk OSC gearnya dia tidak menggunakan bearing, dia pakai bushing. Apakah bushing ini bisa diganti? Kayaknya enggak, karena dia hanya bushing sebagai ganjel aja ya, bukan bearing. Jadi ini nggak bisa diganti bearing juga. Dah, seperti itu teman-teman untuk Captain Smith yang kita review dengan jumlah bearing ada di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 1 one way yang saya simpan di dalam aja, nggak dikeluarin. Itu aja dengan Captain Shield, dengan DCCS, dengan ASDC, terus dengan teknologi Titan Ceramic Line Roller. Semuanya overall bisa dibilang ini ajib. Dan semua fiturnya bekerja dengan bagus dan materialnya juga bagus walaupun tanpa embel-embel SW. Keren Kapten. Mungkin yang terakhir kalau ada yang mau, ini nanti teman-teman saya bantu link di deskripsinya. Semoga ini cocok jadi pilihan alat pancing kalian. Saya Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.